Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat melaksanakan pembelajaran dari rumah. Bertemu kembali dengan saya tentunya di channel pendidikan dan tutorial Benny Firmanto. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan masuk di tema 2, ke tema 3, pembelajaran 3. Pembelajarannya. Ini akan sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan cepat. Dengan mengamati contoh, siswa dapat memperagakan gerak cepat tangan dalam suatu tari. Dengan menyimak teks dongeng yang dibacakan, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian. Dengan mengamati sifat pertukaran pada perkalian, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan cepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yuk langsung ke buku siswa ya. Silahkan dibuka pada halaman 127. Nah, yuk kita baca bersama-sama. Hutan bakau, si sapu ijo pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sapu ijo, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi harta. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Obat dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, itu adalah tentang hutan bakau, si sapu hijau pelindung pantai. Pertanyaannya sekarang, yuk kita coba bersama-sama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Apakah mengunjungi hutan bakau atau serta mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau? Nah, ini mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Yang kedua, apa arti julukan sapu hijau bagi hutan bakau? Adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar garis pantai. Nah, tumbuhan yang tumbuh di sekitar garis pantai. Apa manfaat hutan bakau? Adalah untuk melindungi dari gelombang seperti tsunami. Apalagi selain itu, menghindari pengikisan garis pantai. Ini melindungi garis pantai dari pengikisan dan juga meredam gelombang besar atau tsunami. Nah, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan pelestarian hutan bakau? Apa tadi? Belum ini lihat tadi nomor 4 dulu ya. Apa saja yang dilakukan? Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Apa di sini tadi?
yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan itu adalah membasmi hama, kalau penyulaman adalah mengganti pohon-pohon yang mati, itu namanya penyulaman. Nah, penyulaman dan penyiangan. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Di antaranya adalah kepiting, kemudian anak kepiting, kemudian air laut juga, dan yang jelas itu manusia juga apabila menginjak bibit-bibit pohon bakau yang masih kecil. Nah, yuk lanjut bermain peran. Ini tidak perlu guys, karena kemarin sudah bermain peran luar biasa, dan terima kasih ya. Selanjutnya adalah dari teks cerita hutan bakau tadi, buatlah 4 pertanyaan. Nah, ini dia tugasnya. Pertama adalah membuat pertanyaan dari cerita di atas berjudul hutan bakau tadi dibuat pertanyaan. Ingat, pertanyaan itu diawali dengan kata apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa, dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, apa yang dilakukan anak-anak di hutan bakau? Nah, jelas seperti itu. Minta tolong nanti jika membuat pertanyaan, usahakan tidak menyentuh atau tidak melihat atau tidak yang lain dengan ini, selain ini bisa mungkin selain dengan ini atau ini kata-katanya nanti dirubah, jadi tidak begitu saja ditulis kembali. Berusaha belajar, itu tugas pertama, tidak perlu. Nah, langsung ke ini. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, seperti kemarin garis bilangan kalau 1 lompatan artinya 1 satuan, kalau 2 kali lompatan artinya 2 satuan. Dan berapa panjang 2 daun ini? 2 daun ini. Yang pertama panjangnya 4, yang kedua panjangnya 5. Berarti 4 tambah 5 sama dengan 9 satuan. 9 satuan. Ya, mudah diingat-ingat kemarin yang Pak Beni jelaskan, atau mungkin bisa mereview kembali video Pak Beni yang kemarin. Nanti tugas yang kedua silakan dikerjakan di rumah silakan dikerjakan di buku tugasnya memakai garis bilangan. Ingat, menggambar garis bilangan harus memakai penggaris. Lanjut, ayo berkreasi. Ayo ingin sekali membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dahi membuat hiasan dekoratif. Yuk, amatilah berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar kalian. Hal ini akan memudahkanmu mencari ide bentuk hiasan dekoratif. Nah, ini tugas yang ketiga nanti silahkan kalian menggambar hiasan dekoratif atau membuat hiasan dekoratif. Temanya nanti tumbuhan bisa kalian lihat pada pada tema 2 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Sebelum ini pembelajaran kedua atau pembelajaran 1 tadi ada seni dekoratif dari temanya daun. Nanti bisa melihat seperti itu seperti itu contohnya. Sebentar Pak Beni lihatkan dulu, ada kok. Sebentar di pembelajaran 1 cahaya coba pembelajaran 1. Nah, seperti ini contohnya. Nanti kalian membuat seperti ini, atau mungkin punya motif sendiri juga silahkan dibuat, bebas yang penting seni dekoratif. Jelas dan terima kasih. Pak Beni akhiri video kali ini. Pak Beni akan mengingatkan kalian untuk selalu patuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jaga jarak,
dan jauhi kerumunan apabila tidak terlalu penting. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini. Jika memang penting dan teman membutuhkan, boleh dibagikan ya. Terima kasih sekali lagi, selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.